Halo sahabat jari pelawi Chais. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti suatu saat buntutnya akan dijadikan gantungan kunci. Lihat pada pertandingan ini teman-teman, Mikhail Tal sering kita dengar dengan pengorbanan perwira yang konyol dilakukannya. Pada saat melawan Svetozar Gligorik, dia tidak mampu teman-teman. Karena pengorbanan yang diberikannya ada langkah brilian yang ditunjukkan oleh Gligorik. Simak pertandingannya. Siapkan konsentrasi tinggi, saya akan menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Mikhail Tal memegang buah putih dan memulai dengan pion E2 langkah. Svetozar Gligorik melakukan hal yang sama, pion E2 langkah kembali. Putih kuda F3, lalu hitam kuda C6. Di sini pembukaan Ruy Lopez terjadi di papan teman-teman. Setelah gajah menempatkan ke B5. Lalu pion dinaikkan satu langkah mengancam gajah, putih mundur gajah ke A4. Hitam kuda ke F6. Yaps, membiarkan posisi pion melakukan rokade sayap raja. Setelah itu gajah ditempatkan ke E7, persiapan rokade sayap raja. Putih benteng E1, lalu hitam pion B5 mengancam gajah. Gajah dipukul mundur sudah 2 kali teman-teman, kali ini ke B3. Next, setelah hitam pion D6, lalu putih di sini menaikkan pion C1 langkah. Persiapan untuk menaikkan pion D2 langkah ke depan. Hitam melakukan rokade sayap raja, lalu putih menaikkan pion H1 langkah mengambat pergerakan kuda. Sama hal yang dilakukan oleh hitam, menaikkan pion H juga 1 langkah. Yaps, teman-teman, setelah putih pion D4 mengajak pertukaran, di sini hitam menggeser bentengnya ke jalur E. Oh ya teman-teman, sebelum kita lanjut jangan pukul pion E ya teman-teman, karena setelah pion pukul pion maka jelas menteri akan pukul menteri dan benteng bergeser, hitam menguasai jalur benteng di jalur D. Ini tidak nyaman bagi Mikhail Tal dan tidak ingin melakukan pertukaran menteri di awal. Maka dari itu, Mikhail Tal di sini tidak memukul pion tetapi mengeluarkan kuda ke D2. Baik, kita lanjut. Gajah ditarik ke F8 ya, mempersiapkan benteng agar bisa menguasai ataupun menjaga pion yang ada di E5. Putih kuda F1, persiapan untuk ke G3 atau ke E3 nantinya. Lihat teman-teman. Di sini Svetozar Gligorik bermain tempo sedikit. Yaps, kuda ke A5. Membuka perwira agar bisa berkembang dari sisi pertahanan raja ataupun sisi pertahanan menteri. Mikhail Tal kuda G3. Dan di sini posisi hitam memainkan langkah atraktif. Gajah ke B7. Diagonal diambil untuk menyerang ke pertahanan raja putih. Mikhail Tal menarik gajah ke C2. Sama halnya, mengambil diagonal untuk ke pertahanan raja hitam. Setelah hitam, kuda C4, lalu putih pion A4 mengajak pertukaran. Yaps, Svetozar mengabaikannya. Dia menaikkan pion D 1 langkah mengajak pertukaran, lalu putih menaikkan pion B 1 langkah mengancam kuda. Svetozar membiarkan kuda tersebut. Yaps, dia memukul pion, kembali mengancam kuda yang ada di F3. Kuda pukul pion, tentu saja hitam sudah pasti melangkahkan ini teman-teman. Pertukaran kuda terjadi. Setelah gajah pukul kuda, lalu terjadi lagi pertukaran. Penyederhanaan permainan perwira teman-teman. Benteng memukul gajah, dan di sini Svetozar melakukan langkah yang lumayan brilian teman-teman. Yaps, menteri ke D5, mengancam benteng. Benteng bergeser mengambil posisi untuk mengepin raja di jalur G. Biarkan saja hal ini oleh Svetozar teman-teman. Dia menurunkan kuda ke A5 karena diancam oleh pion, sekaligus menyerang pion kembali. Gajah pukul pion, ini dibiarkan Svetozar teman-teman, karena dia tahu dampaknya tidak terlalu berbahaya. Lalu kuda memukul pion yang ada di B3 mengancam benteng, benteng naik mengancam balik posisi kuda. Tapi di sini pion langsung pukul pion, menjaga kuda, jelas. Mikhail Tal memukul pion.
dengan benteng. Hitam bergeser benteng ke B8, membiarkan pion, dan itu disambut oleh Mikhail Tal. Gunanya apa teman-teman? Kita lihat 4 atau 5 langkah ke depan. Setelah hitam pukul pion, jelas putih langsung pukul pion dengan pion teman-teman. Apa yang terjadi di partai endgame ini? Kita menaikkan pion ke C5, mengajak pertukaran. Di sini gajah melindunginya, karena pion telah diserang 2 kali ya, oleh kuda dan menteri, 3 kali maksud saya, kuda, menteri, dan pion. Kali ini diserang 4 kali teman-teman. Tapi masih berimbang, langsung posisi benteng mengancam posisi menteri. Menteri mundur, kembali mengancam posisi benteng ada di A6. Lalu putih di sini menggeser benteng ke jalur H. Berbahaya apa tidak teman-teman? Hal yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Ini diabaikan oleh Svetozar teman-teman. Dia memukul pion dengan kuda teman-teman. Dan di sini kita berandai, kuda tersebut tidak bisa dipukul oleh gajah. Karena apabila itu terjadi, jelas benteng akan ke B1 mengancam menteri dan raja. Yaps, kita ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Di sini kuda dipukul dengan kuda. Lanjut, Svetozar menurunkan benteng ke B1. Yaps, ada penutupan oleh gajah teman-teman. Itulah makanya tadi tidak dipukul dengan gajah. Melihat hal ini, Svetozar melakukan problem teman-teman, menteri ke B2. Kita berandai apabila ini dimakan oleh gajah, maka jelas benteng bakal pukul menteri, skak. Raja naik ke H2, lalu hitam jelas akan melakukan langkah ini teman-teman. Memukul kuda dengan pion. Ini diunggulkan oleh hitam teman-teman. Karena ada pion bebas yang nantinya akan promosi menjadi menteri ataupun bertukar jadi perwira. Maka Mikhail Tal tidak melakukan hal ini. Melainkan dia melakukan kebalikan teman-teman. Dia yang mau melakukan pengorbanan. Membiarkan gajah disambut oleh Svetozar. Kesalahan bagi Mikhail Tal teman-teman. Dia tidak memperhitungkan ada langkah obat. Walaupun ada skakmat nantinya 1 langkah ke depan yang dilakukan oleh putih. Tapi hitam lebih skak. Raja bergeser ke H2, dia tidak melihat langkah ini teman-teman. Gajah bisa ditempatkan ke D6. Ini yang dilakukan oleh Svetozar, skak. Hal ini tidak bisa ditutup oleh pion. Kita berandai, apabila itu terjadi, menteri akan ke G1, skakmat Raja Putih. Maka dari itu, putih hanya bisa melakukan langkah memukul gajah dengan benteng. Ini yang dilakukan oleh Mikhail Tal. Tidak ada pilihan teman-teman. Setelah langkah ini, Svetozar menaikkan menteri ke F4. Posisi skak, sekaligus juga mendapatkan benteng. Sama halnya, ini tidak bisa ditutup oleh pion teman-teman. Karena ada ancaman skakmat, menteri memukul pion yang ada di F2. Satu pilihan hanya bisa ditutup oleh benteng. Maka jelas hitam memukul benteng yang ada di D6 dengan menteri. Gagal sudah serangan Mikhail Tal, tetapi dia belum menyerah. Menaikkan kuda ke F5 mengancam menteri. Dan di sini hitam membiarkan lalu menempatkan benteng, ada ancaman skakmat apabila kuda pukul menteri. Luar biasa teman-teman. Lagi-lagi Mikhail Tal melakukan langkah yang aneh. Dengan kondisi seperti ini hitam unggul perwira, kualitas perwira maksud saya teman-teman. Walaupun ada ancaman skak, raja makin naik untuk mendekatkan ke pion yang ada di C5. Di sini Mikhail Tal menyerah teman-teman. Apabila kita lanjut, langkah terbaiknya kalian bisa perhatikan dengan kondisi seperti ini. Pion dilindungi. Dan di sini tidak bisa benteng pukul pion, karena langsung akan dipukul oleh benteng. Pion bebas yang ada di jalur C akan berubah menjadi monster. Maka dari itu, putih jelas di sini teman-teman, memukul pion dengan kuda. Maka, benteng menempatkan ke F7, pion terancam langsung naik. Satu langkah, pion C dinaikkan. Sampai akhir, kalian lihat teman-teman, ini langkah yang terbaik yang dilakukan oleh putih dan hitam. Ambil pelajaran pentingnya, saya sudah melakukan
analisis sesederhana mungkin agar kalian bisa dapat memahami dan mengambil ilmunya. Dukung terus channel ini agar bisa berkembang. Saya akan terus memberikan pertandingan-pertandingan catur dunia yang berkelas. Tentu saja kalian bisa manfaatkan dari apa yang kalian tonton di channel Jari Pelawi Chess. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.